coba membuka aplikasi dari Photoshop itu sendiri ya. Seperti ini tampilannya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu cara setting beberapa ukuran desain ya, baik itu desain spanduk ya, desainnya dari banner, desainnya dari poster ya, ataupun brosur dan beberapa media cetak lainnya ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah, jadi dalam proses kita ingin memulai membuat ukuran atau tampilan awal dari sebuah desain, yaitu seperti biasa ya, kita tinggal klik file new ya. Nanti akan ada tampilannya seperti ini ya. Jadi di awal kita ingin mendesain itu dipastikan kita diminta oleh software Photoshop itu sendiri ukuran yang akan kita buat. Baiklah, kita langsung masuk ke prakteknya. Di sini kita coba ya, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalkan kita klik di sini ada US paper ya. Kita klik, misalkan di sini kita pengen membuat ukuran letter. Nah, udah kita tinggal klik aja letternya. Kita tinggal tekan atau klik OK. Nah, ini untuk ukuran letter sendiri ya. Kita bisa klik sini ya. Nah, ini untuk ukuran letter. Jadi di saat kita mendesain dipastikan nanti ukurannya seperti ini. Jadi kalau kita pengen mencetaknya harus ukuran letter sendiri ya. Jangan kita menggunakan ukuran kertas yang lain biar mengikuti ya. Nah, berikutnya kita coba ya membuka dengan beda ukuran ya. Kita coba buka tadi letter ya, ada yang legal, kita coba klik legal ya. Kita buat namanya masih yang sama aja, hari ya. Nah, terus ada legal, kita klik. Nah, jadi kalau legal ukuran seperti ini ya, kita klik sini, kita lihat perbandingannya. Nah, ini posisi awal kita pengen mendesain kalau dia legal seperti ini ya. Kalau kita pengen tadi ukuran yang beda seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke misalkan yang standar ya, yang sering digunakan itu misalkan ukurannya ukuran A4. Kita coba, nah di sini kita coba namanya misalkan A4 ya. Kita klik di sini. Nah, kita cari yang international paper. Nah, ini A4 nih, otomatis dia. Nah, ini untuk ukuran A4 dan sebagainya, kita pilih aja ya. Kita coba A4 aja. Kita klik OK. Nah, tampilan seperti ini ya. Ini tampilannya untuk kertas A4 ya. Jadi untuk kertas A4 itu sendiri biasanya ya mungkin untuk dokumen-dokumen yang akan kita gunakan, atau kita pengen memasukkan gambar ya, atau kita pengen memasukkan logo ya pada bagian tengahnya, ingin membuat batasan untuk KT atau skripsi, logo kampus ya, atau kebutuhan lainnya. Nah, jadi kalau di ukuran A4 dipastikan nanti kertas yang akan kita cetak itu ukurannya harus A4 juga biar dia bisa sama ya. Nah, misalkan di sini kita coba membuat ukuran yang berbeda. Nah, ukuran berbeda di sini maksudnya apa? Jika kita ingin mendesain semacam spanduk ya, spanduk itu kan biasanya kita sesuai kebutuhan ya, ada ukurannya 1 kali 3 meter, ada ukurannya 1 kali 2 meter atau kali 1 dan lain sebagainya. Nah, di sini cara settingannya masih sama juga ya, tinggal kita ganti di sini untuk default ya. Jadi kita pilih aja ukurannya apa, kita ganti misalkan di sini namanya spanduk ya, kita bernamanya spanduk. Nah, untuk ukuran spanduk itu jangan kita gunakan yang saya jelaskan yang tadi ya, kayak ukuran apa, letter dan sebagainya. Tapi di sini kita harus membuat ukuran sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jangan lupa buat ada di mahasiswa semuanya itu rubah dulu settingan yang ada di sebelah sini ya. Nah, ini diganti dulu dengan sentimeter ya, nanti dia ngikut namanya ya. Nah, di sini Anda tinggal pastikan maunya spanduk ukurannya berapa
ya. Jadi kalau misalkan dia 3 meter ya, masukin aja di sini 300, misalkan 3 kali 1 ya. Jadi kalau dia 1 meter kita buat aja 100. Nah ini yang harus kita rubah. Jadi resolusinya kalau standar dari Photoshop itu sendiri ya, waktu kita membuka filenya dia akan muncul 72 ya. Jadi di sini kita harus ganti 300. Apa tujuannya? Agar warna yang nanti di saat dicetak spanduknya itu bisa menjadi sangat baik ya, atau tidak pecah ya. Biasanya yang terjadi itu bagian percetakan ya, di saat kita mengirim filenya mungkin baik pada laptop kita, tapi di saat mereka mencetak karena resolusi yang terlalu kecil itu bisa menjadi kurang baik hasilnya ya. Nah habis ini tinggal kita klik OK ya, tinggal continue aja. Nah seperti ini. Nah ini ukuran spanduknya ya. Jadi jika kita pengen membuat spanduk tadi 1x3, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, tapi gini ya, kalau kita ingin mendesain itu sendiri, kita harus tahu juga spek dari laptop yang kita gunakan. Jadi jika laptop kita itu untuk fitur atau spek VGA nya kurang, itu biasanya mengalami sedikit kesulitan ya di saat kita mengedit. Yang pasti itu biasanya hasilnya tidak sebaik dengan spek laptop yang VGA nya sudah bagus ya. Nah ini sebagai masukan aja, tambahan aja dari saya. Nah kalau ukuran 1x3 tadi ya, ini 1 meter ya, tingginya 1 meter, terus di sini ada lebarnya 3 meter. Nah ini untuk ukuran spanduk 1x3 meter. Misal Pak, kita pengen membuat dengan ukuran yang berbeda lagi, ya udah kita tinggal buat lagi seperti tadi ya. Ini kita tinggal ganti, misalkan untuk baliho itu kan dipastikan sangat besar ya ukurannya. Misalkan di sini kita buatnya masih sama 3 meter, ke bawahnya misalkan kita buat 5 meter ya, yang sering baliho di jalan-jalan itu ya. Kita tinggal klik OK ya, seperti ini. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini karena posisinya dia besar ya, jadi pada Photoshopnya ukuran sedikit mengecil ya, seperti ini. Tapi dipastikan ukurannya sesuai ya, sesuai dengan yang kita minta tadi. Nah ini untuk spanduk itu sendiri ya. Maaf ya, ini baliho. Tadi spanduk yang barusan dijelaskan untuk 1x3. Kalau ini untuk baliho ya. Kalau baliho itu ukurannya lebih besar. Nah terus kita pengen mendesain apa lagi nih kira-kira sesuai dengan ukurannya, masih bisa lagi ya. Apa kira-kira? Kita juga bisa mendesain yang namanya binner ya. Jadi binner itu ukurannya mau berapa kali berapa itu bisa kita sesuaikan di sini ya. Jadi kalau misalkan ukuran, kalau binner lebih kecil ya ukurannya, tapi kalau kita melihat dari tingginya itu biasanya mencapai 1 meter ya, kayak seperti itu. Nah atau kita pengen mendesain spanduk ya, biasanya ini untuk menjual tanah itu biasanya ukurannya 1x1 ya. Nah kalau dia 1x1 kita tinggal buat 100x100, tinggal kita OK aja seperti ini. Nah ini kalau untuk ukuran 1x1 meter ya, seperti ini ukurannya. Nanti untuk proses desainnya kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Nah atau kita coba ke yang lain ya, yang tadi yang belum sempat saya jelaskan, yaitu untuk cetak ukuran foto ya. Nah jika ukuran foto yang tadi saya jelaskan itu ada yang 2x3 ya, kalau inci, ada sentimeter dan sebagainya, kita tinggal klik aja ya. Dipastikan di sini kita mengikuti ukuran yang kita inginkan. Kalau kita rubah ke senti, dia akan berubah ya settingannya, atau mungkin ada sedikit penambahannya atau sebagainya. Tapi kalau kita pengen langsung ya, tinggal kita klik aja seperti ini 2x3, tinggal kita klik OK, nanti dia tampilannya seperti ini ya. Dan mungkin ada lagi settingan yang lain yang bisa kita gunakan di sini.
kita bisa lihat ada foto ya, ada web, terus ada yang mobile device, ada yang film dan video atau custom ya. Jadi kita coba klik dulu. Nah, seperti ini biasanya digunakan untuk web ya, ukuran yang sesuai dengan yang kita ingin mendesainnya. Terus ada juga untuk yang mobile atau device, ukuran seperti ini ya, agak lebih kecil. Berikutnya kita coba untuk film video ya, kita bisa settingannya sesuai dengan ukuran yang ingin kita buat ya. Tapi pada kesempatan ini kita belum fokus ke sini, kita lebih fokus ke ukuran sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, dimana kita akan mendesainnya itu spanduk tadi ya, bisa juga brosur, atau nanti kita akan membuat undangan akikah, atau nanti kita akan membuat undangan pernikahan dan lain sebagainya. Baiklah, untuk memulai project ya, kita ingin membuat semacam bentuk desain. Pastikan kita membuka dulu ya Photoshop CS6-nya, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas fungsi dari tools ya, gradient tools sama dengan paint bucket tools ya. Nah, jadi sebenarnya dua tools ini kebutuhannya tergantung dari desain yang ingin kita buat ya. Jadi kita utamakan dulu membuat atau membuka project baru ya. Anggap aja di sini kita membuat yang baru, file new ya, seperti biasa. Tampilannya seperti ini ya. Kita buka, kita coba misalkan di sini memulai membuat project ya, atau desain. Kita membuat lembaran baru, kita anggap aja kita menggunakan ukuran A4 ya, tinggal diklik aja, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan A4. Nah, jadi kita mencoba ya menggunakan tools 2 tadi ya. Ini A4-nya, tampilan dari backgroundnya masih kosong ya, masih putih karena kita masih baru membuatnya. Nah, kalau kita mencoba tools ini ya, kita coba dulu, misalkan kita mengklik paint bucket tools ya, seperti ini. Kita tuangkan seperti ini. Ini pasti dia warnanya putih ya, karena kita bisa lihat pada posisi yang di sini ya, itu masih berlatarkan putih. Jadi kalau kita pengen merubah warna background ini menjadi warna yang lain sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal kita klik pada posisi bagian ini ya. Jadi kita bisa mengkliknya, misalkan kita mencoba warna biru muda ini ya, kita klik seperti ini. Nah, maka tampilannya akan merubah warna putih tadi menjadi warna biru ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalkan kita pengen merubah lagi dengan warna yang berbeda, misal di sini kita coba warna hijau, kita klik seperti ini. Jadi tools ini ya, yang ini paint bucket tool ini, kita fungsinya untuk menempelkan warna sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Jadi dia menuangkan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini bentuknya pewarnaan seperti ini ya. Kalau kita pengen balik lagi ke posisi semula, tinggal kita tekan Ctrl Z ya, Ctrl Z seperti ini. Sekali lagi, kalau dia lebih dari satu kali berarti Ctrl Alt Z ya, Ctrl Alt Z seperti ini, Ctrl Alt Z. Nah, dia balik ke warna putih lagi. Nah, jadi misal kita pengen mendesain ya seperti ini, kita klik ini dulu ya, kita coba tampilan seperti ini, misalkan lingkaran ya, seperti ini. Nah, kalau kita membuat lingkaran seperti ini, berarti nanti warnanya kita ingin dituangkan pada lingkaran ini. Kita menggunakan ya masih tools yang sama ya, seperti ini. Kita klik, kita tuang seperti ini. Nah, dia akan masuk ke posisinya lingkaran sesuai dengan kita tuangkan ya pada lingkaran tadi. Nah, sebenarnya waktu kita memasukkan desain pada lingkaran ini, kita pengen menduplikatnya, itu bisa ya. Caranya tinggal kita Ctrl C ya, copy, atau Ctrl paste, Ctrl V. Kita klik ini. Nah, dia akan menggandakan atau menduplikatkan dua lingkarannya.
Nah, lingkaran ini juga bisa kita rubah ukurannya. Caranya Ctrl T seperti ini. Nah, bisa ya, tuh. Nah, ini kalau kita membuat semacam lingkaran, kita lakukan hal yang sama. Misal kita membuat di sini bentuknya kotak ya, atau persegi panjang seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ya. Jadi kita mencoba fungsi dari Paint Bucket Tools ini ya, seperti ini. Kita klik. Nah, kita coba dengan warna yang lain. Misal kita coba warna merah ya, warna merah aja kita coba. Kita tuangkan seperti ini. Nah, dia akan berada pada posisi persegi panjang pada warna merah tadi. Kita coba lagi. Kita Ctrl C ya, copy, Ctrl C, atau selanjutnya kita tekan Ctrl V atau faster ya. Seperti ini, kita klik move-nya seperti ini. Nah, dia akan menggandakan seperti ini. Nah, jadi kalau kita pengen mengecilkannya sama ya, kita tinggal tekan Ctrl T seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan sesuai dengan desain yang nanti akan kita buat ya, tergantung dari kebutuhannya. Jadi sebenarnya fungsi dari tools ini tidak begitu sulit ya. Kita menuangkan di suatu media sesuai dengan warna yang ingin kita gunakan ya, kecocokan desainnya sesuai dengan warna yang kita inginkan ya. Pikir seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini kan medianya masih kosong ya. Kenapa? Nanti kalau pemanfaat dari tools ini bisa jadi kita akan menambahkan beberapa objek foto ya, kita akan menambahkan beberapa fungsi lainnya ya. Kita misalkan cobakan seperti ini nih, kita close dulu, don't save ya yang lembaran tadi. Nah, berikutnya kita coba membuka yang baru, file new ya. Kita lakukan hal yang sama. Terus di sini kita ganti aja ukurannya A4 aja, sama kayak tadi. Kita klik OK. Terus tampilannya sama seperti yang tadi. Dia masih kosong seperti ini ya. Nah, berikutnya kita mencoba untuk menggunakan fungsi dari gradient ya. Gradient tools ini ya akan bisa digunakan ya. Kita harus melakukan tahap awalnya baru dia bisa berfungsi tools ini ya. Misal kita menggunakan tools yang tadi ya, Paint Bucket Tools seperti ini, kita klik. Terus kita coba misalkan menggunakan tools ini ya, yang ini, marku ini, kita klik seperti ini. Misal seperti ini, kita ambil pada posisi tepi bawah, terus kita klik misalkan warna apa ya, misalkan warna biru nih. Kita coba biru atau warna apa aja bebas ya, silakan Anda mencoba. Kita klik seperti ini. Nah, warnanya itu dia merata birunya ya, dia warnanya merata birunya. Tapi kalau kita menggunakan tools gradient ini, kita klik seperti ini ya, kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba, kita Ctrl plus ya, kita gedekan seperti ini. Saya coba besarin dulu ya biar lebih mudah dilihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisi untuk gradiennya kita bisa lihat di sini ada toolsnya yang bisa kalian gunakan. Mau warna apapun boleh ya, sesuai suka hati Anda. Ini pun bisa Anda klik ya, dari bentuk sesuai yang kita inginkan, bebas saja mau yang mana. Misalkan kita coba yang ini dulu ya. Nanti untuk pengujiannya Anda bisa mencoba sendiri ya. Seperti ini, kita klik ya, seperti ini, kita lepas. Nah, dia akan mengikuti penyesuaiannya. Di sini biru ya, sedang hilang sampai dengan putih. Kalau kita merasa kurang cocok ya, kita tekan Ctrl Z lagi nih, Ctrl Z seperti ini, dia akan balik. Nah, kita akan menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan seperti apa. Seperti ini, Ctrl Z, dibalikin lagi sesuai dengan kebutuhan kita mau seperti apa ya, sampai dengan dia cocok sesuai dengan yang kita inginkan maunya seperti apa ya. Kita Ctrl Z lagi kalau belum sesuai, Ctrl Z. Nah, terus kita misalkan ke bawah lagi ya, lebih bawah.
Nah, seperti ini jadinya. Tapi kalau kita pengen dari kiri ke kanan, tampilan seperti tadi. Nah, seperti ini. Ya, tapi kalau kita lebih maju lagi seperti ini, dia akan seperti ini. Ya. Ada perbedaannya. Kalau kita coba dari sebelah kiri ke kanan ya. Seperti ini, kita klik, kita lepas. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Tapi kalau kita ingin mencoba dengan tampilan yang lain ya, misalkan warna yang ini juga sama nih, dia akan lebih mengarah ke warna hitam seperti ini. Tapi kalau kita gandakan lebih dari 2 kali, dia akan mengikuti seperti ini. Ya, kita balik lagi, Ctrl Z, Ctrl Alt Z kalau lebih dari 1 kali ya. Atau warna yang lain kita coba, misalkan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nggak bisa mengklik sembarangan ya. Kenapa? Posisinya dia masih terkunci pada tampilan background ini. Jadi Anda cukup mengklik sembarangan aja, terserah mau yang mana toolsnya, kita seperti ini. Nah, dia akan balik. Ya, setelah kita kecilin ya, Ctrl min atau Ctrl kurang seperti ini kayak tampilannya. Oke, main besar Ctrl plus ya. Nah, ini biasanya sering dipakai pada studi kasus, biasanya untuk foto-foto wisuda gitu ya. Oke, kita coba. Ini dari tools yang tadi kita close dulu ya. Don't save. Nah, selanjutnya kita coba ya menggunakan foto ya. Foto di sini saya menggunakan foto wisuda. Masih sama ya, kita masih menggunakan tools yang tadi yang barusan kita coba ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba file open. Ini kita ngambil foto yang akan kita gunakan ya, mau di mana partisi terserah, tergantung dari laptop yang kita miliki ya, posisi dari fotonya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengambil ya. Ini contoh fotonya. Nah, berikutnya kita coba mengambil posisi yang sesuai ya. Jadi kita crop dulu. Ini ada fungsi yang beda yang akan kita coba. Kita crop ya. Seperti ini. Jadi crop itu mengambil posisi yang sesuai ya, dari sudut atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Kalau sudah merasa sesuai ini, misalkan tinggal kita tekan enter ya. Nah, dia akan ikut seperti ini. Nah, kita tinggal oke aja. Nah, ini tampilannya setelah kita crop ya. Foto tadi sudah kita crop. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan tools yang tadi ya. Jadi sebenarnya tools tadi saya bilang dari awal tergantung dari desain yang ingin kita buat ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari fungsinya itu banyak sekali. Bisa nanti kita membuat semacam sertifikat, spanduk ya, mendesain brosur dan sebagainya. Nah, itu ataupun logo ya, memasukkan warna ke logo, tergantung dari kebutuhan yang ingin kita kerjakan. Nah, ini contoh foto ya wisuda. Kita gunakan tools yang tadi ya, kita coba, kita menggunakan gradient seperti ini, kita klik. Nah, ini fotonya, usahakan kita ambil posisi sesuai yang kita inginkan. Pastikan dia harus ada jeda sudut kiri dan kanan seperti ini, biar mudah kita tarik ya, sesuai yang kita inginkan ya. Seperti ini, kita klik, kita ambil ya seperti ini. Nah, maka akan ada tampilan semacam segi empat seperti ini ya, karena kita ngambil posisinya seperti ini. Nah, ini kita kontrol min aja, mengecilin ya. Kalau besar kontrol plus saja seperti ini. Nah, kita coba menggunakan tools yang namanya gradient tadi. Seperti ini, kita klik. Seperti biasa, dia akan muncul beberapa fungsi ya, seperti tadi. Misalkan Anda pengen nyoba yang mana aja terserah, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya coba color gini ya. Nah, untuk posisi menariknya terserah mau dari mana. Misalkan ke sini boleh. Nah, itu sudah ada perubahan ya. Kita Ctrl Z kalau merasa belum pas. Seperti ini udah beda warnanya, Ctrl Z. Nah, kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini warnanya agak mencerahkan ya. Kita bisa mengganti dengan
yang lain. Nah seperti ini ya, Ctrl Z. Kalau misalkan merasa kurang pas, Ctrl Z aja. Nah kita bisa menggunakan opacity-nya ya, seperti ini. Nah dia akan merubah posisi warnanya ya, sangat nampak sekali. Kalau kita merasa kurang pas, ya udah kita Ctrl Z aja, dibalikin, atau Ctrl Z kalau mau lebih dari 1 kali tadi. Kita coba warna color dulu ya, seperti ini. Kita coba dari kiri ke kanan, kita coba belajar kapasitinya, kita tarik seperti ini. Nah dia akan mengalami perubahan warna ya, seperti ini. Oke, kita coba dulu yang lain ya, sampai dengan sesuai dengan fungsinya, apa sih yang kita ngarah kemana maunya gitu loh, seperti ini. Nah ini udah nampak ya. Terus kita coba ganti kapasitinya seperti ini misalkan. Ini terlalu besar pasti, kita coba kecilin dulu. Ini, nah ini kita bisa lihat hasil kurang memuaskan ya. Kita back aja, kita ambil yang posisi ini aja, karena ini udah membedakan warna atas dan warna yang bawah ya. Seperti ini kita lihat. Kita kontrol plus dulu. Nah, udah ada kelihatan beda ya. Di sini dan di sini udah beda. Karena kita menggunakan gradient tadi. Seperti ini tampilannya. Ini ya, bisa lihat. Nah sekarang kita coba menambahkan logo ya di sini. Ini logo sudah ada. Ini logonya ISB ya. ISB berarti ini saya coba crop dulu. Ini saya enter. Oke, kita move. Nah ini kita masukkan logonya di sini ya, di gambar wisudanya. Tinggal klik aja, tahan seperti ini, terus dilepas. Nah dia akan masuk ke sini ya. Tinggal kita Ctrl T aja, kita kecilin ya seperti ini, menyesuaikan yang ada di sini ya. Nah untuk mendesainnya mau seperti apa, itu tergantung dari kitanya ya, kesesuaiannya aja. Apa yang mau kita tulis di sini, teksnya seperti ini misalkan ya. Ini logonya biasa sebelah sini. Ini kita close dulu ya, biar lebih mudah dalam pengerjaan. Nah di sini kita tinggal mengklik teksnya. Nah untuk teks ini kita bisa lihat pada layer sebelah kiri ini, kita bisa lihat ya, yang ini. Saya pindahkan dulu biar lebih nampak ya. Nah ini, ini layernya baru muncul 2 ya. Ini kita gradient, berarti kalau kita pengen mengedit pada posisi yang ini, kita harus mengklik background ini, karena ini posisinya layer untuk yang logo ya. Kita klik di sini. Nah kita misalkan ketik institut ya, Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur. Oke, kita rata tengahkan seperti ini. Terus kita coba klik teks tadi, bisa kita mau besarkan ya, mau dikecilin, tergantung dari kebutuhan kita. Mau ganti bentuk teksnya juga dipersilakan ya, silakan dicoba aja seperti ini. Misalkan kita coba misalkan yang ini ya, tapi lebih tulisan lebih besar, atau kita pengen besarin teksnya pakai Ctrl T ya seperti ini. Terus kita enter. Ini juga sama. Atau kita pengen tadi mengklik secara seperti ini juga bisa ya, seperti ini. Atau pengen menggantikan
teks yang lain juga bisa ya. Jadi sampai dengan sesuai yang kita inginkan. Atau kita pengen klik seperti ini juga bisa ya. Ini lebih mudah kita melihat teks mana yang ingin kita gunakan. Seperti ini ya, bisa kelihatan. Tuh. Kita bisa mencocokkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba terus sampai sesuai ya. Kita anggap ini aja. Oke, kita coba besarin sedikit ke 24. Oh, kebesaran ya. Kita ganti misalkan di sini 20 lah. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita melihat teksnya ya, kita lihat teksnya. Itu sebenarnya kalau di gradient ya, dia masih kalau kita zoom seperti ini ya, dia masih kelihatan. Tapi kalau kita kondisikan seperti ini, nanti dia nggak begitu kelihatan ya. Jadi ingin menampakkan teks ini ya, biar dia lebih kelihatan, tinggal kita klik kanan ya, klik kanan pada teks ini, terus kita klik blending option gini, blending option, kita klik, nanti akan tampilan seperti ini. Nah, Anda bisa mencoba beberapa fungsi dari efek yang bisa kita gunakan ya, misalkan seperti ini. Nah, ini udah kelihatan nampaknya bedanya. Kita tinggal lakukan sesuai kita inginkan. Ini terlalu tebal ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil yang simpel aja. Nah, misalkan seperti ini ya. Terus kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Terus kita kecilin lagi. Kalau kita udah merasa sesuai ya, kita tambahkan lagi, misalkan teksnya wisuda ya, wisuda tahun misalkan 2018 ya, atau enggak, kita ganti aja tahunnya misalkan 2022 lah ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, di sini kita coba ganti misalkan lebih besar lagi seperti ini. Nah, Anda bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi kalau untuk penambahan teks, nanti Anda bisa menambahkan sendiri. Misalkan di situ Anda bisa menambahkan tanggalnya, atau Anda bisa menambahkan tempat wisudanya, atau lagi di hotel dan sebagainya ya. Anda bisa lakukan seperti itu. Nah, misalkan ini Pak, kita pengen mencoba menambahkan warna. Ya udah, lakukan hal yang sama. Kita nggak perlu pakai tadi, tinggal kita mengklik yang ini ya, kita bisa menambahkan warna apa yang kita inginkan. Nah, yang sesuai ya. Jadi prosesnya misalkan kita coba warna putih aja lah ya. Kita coba warna putih seperti ini, kita oke kan. Terus kita lakukan yang sama seperti tadi ya. Blending option, kita klik yang ini aja biar lebih kelihatan, nampak seperti ini. Oke, terus kita tekan oke. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya antara yang atas dan yang bawah ya, kita bisa lihat. Nah, ini lebih tebalnya, lebih nampak ya, seperti ini. Nah, kita tinggal atur posisinya, mau dinaikin atau diturunkan. Nah, jadi ini gradiennya yang kita akan pelajari tadi, yang sudah kita pelajari. Ini kita masukkan teksnya, ini kita memasukkan logonya. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Kira-kira Anda bisa memanfaatkan dari segi ide-ide Anda ya, dari segi seni-seni Anda dan kreativitas Anda semua ya. Oke, baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.